Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyu alladhi qad adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hadirin jamaah salat subuh berjamaah dan jamaah kajian ahad subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kajian ahad subuh yang pagi hari ini insyaallah kita akan melihat bagaimana sejarah ilmu dalam Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah proses diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia itu diajarkan suatu ilmu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menciptakan saja, akan tetapi juga memelihara apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya kemudian dalam ilmu teologi itu dikenal dengan tauhid uluhiyah, yaitu meyakini Allah itu adalah sebagai pencipta, dan tauhid rububiyah juga meyakini bahwa Allah itu adalah sang pemelihara alam semesta. Nah, oleh karena itu dalam rangka memelihara alam semesta itu kemudian Allah menciptakan manusia dan memberikan pelajaran berupa ilmu kepada manusia itu, yang dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu juga kemudian yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Katakanlah misalnya binatang, hewan. Kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal fikiran, dilengkapi dengan ilmu. Nah, ini sejarahnya terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, para jamaah sekalian, dalam menafsirkan Al-Quran itu sebetulnya yang paling baik adalah menafsirkan ayat dengan ayat lainnya. Maka ayat 31 surat Al-Baqarah ini sebetulnya juga ada tafsirannya di dalam surat An-Najm ayat 27 ya. Ada kesamaan, ada kemiripan antara kedua ayat tersebut. Di surat An-Najm disebutkan innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 31 ada kata al-asma yang artinya nama benda ya. Itu kemudian diartikan sebagai ilmu ya. Karena Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam pertama kali adalah nama-nama benda. Diajarkan apa itu pohon, kemudian tumbuhan dan lain sebagainya. Itu adalah dengan redaksi, dengan diksi al-asma. Ini bentuk plural atau bentuk banyak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah al-ismu ya.
Nah, di surat An-Najm juga ada digunakan kata la yusammuna al-malaikata tasmiyatal untha. Jadi ada kemiripan kata, yaitu pada kata la yusammuna dan tasmiyata. Keduanya memiliki akar kata yang sama, yaitu al-ism, ya. Hanya mungkin maknanya di surat An-Najm ini kurang lebih terjemahnya atau artinya atau tafsirnya adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu seenaknya menamakan malaikat itu dengan penamaan perempuan. Jadi ada kata-kata al-ism juga di surat An-Najm ayat 27. Nah, para jamaah sekalian, Imam As-Suyuti dalam karyanya itu ternyata mendeteksi, ya, di dalam Al-Quran ternyata banyak yang menggunakan diksi, redaksi atau lafaz atau kata-kata yang ternyata berasal dari bahasa non-Arab, ya. Di sini diinventarisir oleh seorang Imam As-Suyuti, ya. Misalnya pada ayat ya ardu bla'i ma'aki. Jadi kata ibla'i, ya, itu diambil dari bahasa Habasyah, ya. Kalau sekarang Habasyah itu adalah Ethiopia, ya. Artinya minum. Lalu ada ayat yang lain, ada kata wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabrak. Kata istabrak itu dari bahasa Persia, yang artinya sutra yang tebal. Lalu juga ada wa yahmilu asfara. Asfara dari bahasa Nabtea atau dalam bahasa Arabnya Siryani, yang artinya kitab-kitab yang tebal. Perlu digarisbawahi bahwa bahasa Nabtea ini adalah bahasa yang digunakan dalam kitab suci Injil, ya. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa kitab Injil itu menggunakan bahasa Latin, bahasa Yunani, itu keliru, ya. Itu sesudah ditransliterasi, sesudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Bahasa aslinya itu bahasa Nabtea. Bagaimana bahasa Nabtea? Bahasa Nabtea itu kurang lebih mirip dengan bahasa Arab, ya. Jadi bisa dibilang bahasa Nabtea adalah bahasa Arab kuno. Walaupun saat ini sudah punah, sudah tidak ada lagi penggunaan bahasa Nabtea, tetapi ini digunakan dalam kitab suci Injil, ya. Itu bahasa Nabtea, ya. Juga pada kata wa akhadtum ala dzalikum isri, ya. Isri juga dari bahasa Nabtea, artinya perjanjian denganku. Kemudian fa'aghraqnahum fil yammi. Kata al-yammu dari bahasa Ibrani. Nah, bedanya kalau bahasa Ibrani saat ini masih ada, ya. Bahasa Ibrani itu yang digunakan oleh bangsa Israel, ya. Itu pakai bahasa Ibrani. Kalau Persia saat ini juga masih ada, masih digunakan oleh orang-orang Iran, ya. Nah, jadi ini menurut Imam Suyuti itu ayat-ayat Al-Quran yang mengacu kepada bahasa-bahasa dari luar bahasa Arab, ya. Apa keterkaitannya antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa non-Arab ini, ya? Ada seorang ilmuwan dari Eropa, ya walaupun non-Muslim, itu kemudian sampai pada kesimpulan ternyata, ya, peradaban Arab itu, ya, dengan peradaban non-Arab itu ternyata memang dulunya, ya, sejarahnya itu memang masih bersatu, gitu. Yaitu ketika kita tarik, ya, pangkalnya itu ada di putranya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh itu kan pada periode Nabi Nuh itu kan terjadi yang namanya banjir bandang, dan hampir seluruh umat manusia itu punah kecuali yang naik di atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah banjirnya surut, kemudian mereka yang ada di perahunya Nabi Nuh itulah kemudian yang
dianggap sebagai bangsa-bangsa atau orang-orang yang melahirkan keturunan untuk kemudian menjadi bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini, ya. Yang paling terkenal adalah putranya Nabi Nuh yang bernama Sam, ya. Atau yang dikenal dengan bahasa Latin itu Semit, ya. Maka kemudian dari bangsa Semit itulah muncul bangsa Eropa, bangsa Asia, termasuk bangsa Arab, ya. Jadi ternyata ada keterkaitan antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa non-Arab tadi. Nah, ilmu yang tadi sudah diajarkan kepada Nabi Adam itu kemudian para ulama, para penafsir itu mencoba menggali, ya. Ayat-ayat Al-Quran itu memiliki banyak sekali penafsiran, ya. Tetapi kemudian ada yang menteorikan bahwa makna suatu bahasa itu sebetulnya terbagi dua, ya. Ada yang maknanya tetap, ya, dari dulu sampai sekarang maknanya itu aja, ya. Tetapi ada juga makna yang berkembang, ya. Jadi makna yang dulu itu sudah tidak relevan lagi dengan makna yang sekarang, nah, gitu. Itu juga berlaku untuk memaknai ayat Al-Quran. Jadi kalau dulu mungkin para penafsir misalnya, contohnya, ya, kalau makna yang tetap misalnya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah, ya. Aqimus sholah, berarti sholat ini dari dulu sampai sekarang ya memang artinya itu, ya, maknanya itu. Tidak ada perkembangan makna, ya. Bisa dimaknai, bisa ditafsirkan dengan sholat adalah amal ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu berarti makna sholat itu tetap dari dulu sampai sekarang. Tetapi ada juga makna yang mengalami perkembangan makna, ya. Jadi menyesuaikan dengan konteks saat ini. Contohnya misalnya ayat-ayat yang berkenaan tentang qital, tentang jihad misalnya. Ketika kita memaknai ayat-ayat jihad, ketika kita memaknai ayat-ayat qital, itu mungkin berbeda antara makna yang dihasilkan oleh para penafsir dengan makna yang kita rasakan saat ini, ya. Wabil khusus misalnya konteks keindonesiaan misalnya. Ketika kita memaknai jihad itu dengan mengangkat senjata kemudian berperang memerangi orang-orang non-muslim, padahal kita ini sedang aman-aman saja, menurut saya itu tidak tepat, ya. Maka ini berlaku yang kedua, yaitu makna itu akan mengalami perkembangan makna, menyesuaikan dengan konteksnya. Maka nanti jihad itu bisa juga dimaknai dengan kita bekerja keras, kita berusaha dengan maksimal, anak-anak kita, cucu-cucu kita belajar dengan rajin, itu bisa kita maknai sebagai jihad. Jadi makna jihad itu kemudian mengalami yang namanya perkembangan. Nah, di dalam Al-Quran itu seperti itu, ya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril itu selama 22 sampai 23 tahun. Artinya redaksi atau teks yang diterima oleh Nabi Muhammad itu selalu diiringi yang namanya konteks sejarahnya. Sehingga kemudian nanti kita kenal dengan asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat. Nah, oleh karena itu ini bagian dari ilmu dalam Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian, dalam memahami Al-Quran juga sebetulnya para ulama, para ilmuwan itu sudah merumuskan bahwa ternyata dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali yang namanya simbolisasi, simbol-simbol, ya. Sehingga kita tidak terlalu sulit sebetulnya untuk memaknai makna dari Al-Quran itu, bahkan makna terdalam sekalipun, ya. Saya contohkan misalnya di dalam surat Al-Kahfi misalnya.
Dan kalau kita petakan misalnya, simbol itu ada dua. Yang pertama itu simbol kekacauan dan simbol harmoni. Ya, ini terkait dengan kisah dalam Al-Quran sebetulnya ya. Karena kan sepertiga dari Al-Quran itu, kandungan Al-Quran itu sepertiganya isinya sebetulnya kisah ya. Tetapi dalam membaca kisah dalam Al-Quran itu para ulama sudah memetakan bahwa mudah kok kita membaca kisah dalam Al-Quran. Dengan cara apa? Kita baca saja simbolnya. Maka kita akan temukan misalnya di dalam surat Al-Kahfi itu ada selalu polanya itu dua simbol. Simbol pertama adalah simbol kekacauan dan simbol kedua adalah simbol harmoni. Coba kita lihat, yang pertama adalah ketidakberdayaan Ashabul Kahfi. Di surat Al-Kahfi kan diceritakan bahwa ada sekelompok pemuda yang tidur di gua ya. Dalam rangka apa? Karena ketika itu lagi kacau, itu situasi pemerintahan itu lagi kacau ya. Orang-orang yang tidak mengikuti ideologi raja ketika itu ya, maka akan dieksekusi ya. Nah, itu adalah simbol kekacauan. Nah, lalu apa simbol harmonisasinya? Lalu Allah Subhanahu wa taala menidurkan sekelompok pemuda ini di dalam goa. Nah, gitu. Jadi ada simbol kekacauan, ada juga simbol harmoninya. Yang kedua, yaitu kisah kekacauan yang dilakukan oleh Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihimas salam ya. Suatu ketika kan Nabi Musa itu ingin berguru kepada Nabi Khidir. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Nabi Khidir dalam tanda kutip menurut Nabi Musa itu melakukan kekacauan-kekacauan dalam norma-norma kehidupan. Di antaranya ketika di atas perahu, kemudian Nabi Khidir itu melubangi perahu tersebut hingga perahu itu tenggelam ya, itu satu. Lalu Nabi Khidir juga melakukan yang namanya pembunuhan kepada anak kecil ya. Itu kekacauan yang kedua. Nabi Khidir juga merobohkan rumahnya anak yatim. Itu kekacauan. Itu simbol kekacauan dalam surat Al-Kahfi. Tapi kemudian di ayat-ayat berikutnya itu ada simbol harmoni. Itu setelah itu kan Nabi Khidir menjelaskan ya, bahwa saya ngelubangin perahu itu dalam rangka menyelamatkan sebetulnya. Kenapa? Karena di belakang ada perompak yang sangat kejam. Begitu juga kenapa ia membunuh anak kecil, kenapa ia merobohkan rumah anak yatim piatu, itu dijelaskan sendiri oleh Nabi Khidir alaihis salam. Dan itu adalah bentuk harmoninya. Nah, kisah yang berikutnya adalah kekacauan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ya. Bahwa nanti ya menjelang hari kiamat tiba ya, itu nanti akan terjadi yang namanya kekacauan. Siapa yang menyebabkan? Yaitu Ya'juj dan Ma'juj ya. Itu diceritakan dalam surat Al-Kahfi dan itu adalah simbol kekacauan. Lalu nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seseorang yang akan membereskan kekacauan tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Zulkarnain ya. Nah, ini jadi ketika kita membaca kisah dalam Al-Qur'an sebetulnya tidak susah-susah banget ya, tidak terlalu sulit ya. Cukup kita lihat dan kita buat simbolisasi saja, maka kita akan temukan itu. Nah, contoh yang lain misalnya di surat atau kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Seperti kita ketahui Nabi Yusuf itu kan pernah dipenjara ya. Di dalam penjara itu kemudian ada suatu peristiwa yang pada akhirnya ini menjadi menyebabkan Nabi Yusuf tidak keluar dari penjara ya. Yaitu ayat yang menceritakan adalah fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin ya. Maka setan menjadikan dia atau Nabi Yusuf lupa, ini kepada temannya Nabi Yusuf ya. Maka setan menjadikan dia, itu teman satu selnya Nabi Yusuf, lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya.
Karena itu Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Simbolnya adalah, maknanya adalah berpegang kepada selain Tuhannya membuatnya tetap berada dalam penjara. Jadi ketika itu Nabi Yusuf itu tidak diceritakan kepada sang raja terkait dengan kepiawaiannya dan kebaikannya, sikap baiknya dalam penjara ya. Dan Nabi Yusuf itu sebetulnya kan piawai dalam mentakwilkan mimpi. Nah, suatu ketika banyak diberikan hadiah ya bagi para tahanan itu untuk bisa keluar dari tahanan, ternyata Nabi Yusuf luput ya. Ada kemudian penafsiran yang mengatakan ketika itu Nabi Yusuf ya zikirnya kurang banyak ya, untuk kemudian terlupakan, sehingga kemudian Nabi Yusuf tidak diberikan hadiah bebas dari penjara. Nah, tanda atau simbol yang bisa kita baca dari kisah ini sebetulnya ketika kita jauh atau ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan tetap menjadikan kita susah atau sengsara. Nah, itu adalah pesannya ya. Tetapi ada pesan yang lebih terdalam lagi sesungguhnya, adalah bahwa ketika kita dekat dengan Allah, maka kemudahan-kemudahanlah yang nanti akan kita dapatkan. Tidak seperti kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itulah beberapa sejarah ilmu ya dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya Nabi Adam sampai Nabi Yusuf, kemudian juga Nabi Khidir dan Nabi Musa itu juga mengajarkan kita bagaimana kemudian Allah itu mengajarkan ilmu-ilmunya yang selama ini mungkin kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ketika kita sudah diberikan ilmu, itu kemudian ada satu hal yang perlu kita sinkronisasikan, yaitu yang namanya keimanan ya. Jangan sampai kemudian kita malah justru mengikuti apa yang telah dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini iblis, setan itu merasa lebih jago, lebih pintar ya. Kalau Adam mungkin baru sekarang diajarkan, kalau setan itu sudah lebih duluan berilmunya, kurang lebih seperti itu. Itu kemudian menjadikan setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, sifat sombongnya setan itu menurut para ulama, sebagian besar para ulama, mayoritas ulama itu hendaknya dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu yang banyak, kita sudah berada dalam kepintaran kita, maka kita hindari sifat-sifat syaitoniyah. Kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh sombong, tidak boleh pelit dan lain sebagainya, yang itu nanti kita akan berakibat seperti apa yang dialami oleh setan dan iblis alaihissalam, laknatullah alaihi. Nah, oleh karena itu di ayat 34 surat Al-Baqarah sebetulnya ditafsirkan juga oleh, atau di dalam surat Al-A'raf ayat 12, qala ma man'aka alla tasjud id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ini sifat kesombongan iblis dan setan itu sudah pada puncaknya. Jadi merasa paling pintar, merasa paling suci, merasa paling mulia, dan merasa yang lainnya. Nah, pada ayat berikutnya kemudian ini juga mengajarkan kepada kita untuk agar selalu kita mensucikan diri kita dan jangan sekali-kali kita mengikuti ajakan dan bisikan setan. Ini terjadi kepada Nabi Adam dan istrinya alaihi wassalam, Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minaz zalimin. Nah, kisah
kisah penciptaan Adam, kemudian bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu dalam tanda kutip melanggar pesan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa kita dekati dengan simbolisasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian ya. Selama ini yang kita baca dari kisah Adam memakan buah kuldi kan hanya kita tidak boleh mendurhakai Allah, kita tidak boleh melawan Allah, kan hanya sampai situ saja ya. Padahal ada pesan-pesan yang lain yang bisa kita ambil, dan pesan itu sebetulnya lebih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Misalnya ini bisa ditafsirkan dengan surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi pesan terdalam dari kisah Nabi Adam memakan buah khuldi sebetulnya adalah pelestarian lingkungan. Nah, ini yang belum kita temukan. Bagaimana kemudian saat ini bumi ya, lingkungan kita itu kan sedang mengalami yang namanya krisis lingkungan, kerusakan ya. Banyak terjadi musibah, banjir, longsor. Itu diakibatkan karena kerusakan lingkungan, kerusakan alam. Padahal sejak manusia pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah berpesan untuk agar supaya tidak merusak lingkungan. Jadi jangan sekali kita menebang pohon, jangan sekali-kali kita menggunduli hutan. Itu pesan-pesan ekologis yang ada dalam kisah Nabi Adam alaihis salam. Tetapi kan selama ini kita tidak ke sana. Kita hanya membaca kisah Nabi Adam alaihissalam, itu hanya Adam melanggar peraturan Allah sehingga kemudian Adam terusir dari surga. Kan itu saja. Padahal di balik itu ada pesan yang lebih relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu pelestarian lingkungan. Nah, ini secara penafsiran klasik mungkin hanya ini saja ya. Tetapi akan lebih lengkap ya ketika kita membaca kisah Adam itu dengan pesan bahwa ada pesan pelestarian lingkungan. Sehingga kemudian visi atau misi manusia sebagai khalifatul ard ya, sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini, itu betul-betul terjadi, yaitu dalam memakmurkan bumi, sehingga tidak kemudian terjadi yang namanya kerusakan bumi, tidak kerusakan alam, terjadi musibah dan sebagainya, sehingga kemudian umat manusia di atas muka bumi ini hidup baik-baik saja, alamnya terjaga. Maka itu sebetulnya inti dari kita itu bersyariat, beragama ya. Seperti yang kita ketahui kan para ulama sebetulnya awalnya itu merumuskan 5 maqasid syariah ya. Jadi kita bersyariat itu sebetulnya tidak keluar dari 5 hal. Di antaranya hibzun nafas ya, menjaga jiwa kita. Makanya kemudian pelaku pembunuhan yaitu harus dieksekusi ya, harus dikisos. Kenapa? Karena syariat itu sebetulnya dalam rangka untuk melindungi jiwa-jiwa manusia ya. Kedua adalah hibzul akal misalnya, bahwa dalam syariat Islam itu kita dituntut untuk menjaga akal pikiran kita. Makanya pelaku peminum khamr itu kemudian disanksi, dihukum dengan seberat-beratnya. Begitu juga hibzun nasl ya, menjaga keturunan. Makanya pelaku zina itu dalam syariat itu juga diberikan sanksi rajam. Lalu ada hibzul mal, menjaga harta. Makanya pelaku pencurian itu dalam Islam, syariat Islam itu harus dieksekusi ya. Lalu juga ada hibzuddin, menjaga marwah agama. Maka para penista agama itu juga seharusnya diberikan sanksi. Lalu ada tambahan yang terakhir itu, yang terbaru adalah hibzul bi'ah, yaitu menjaga lingkungan. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya
kisahnya Nabi Adam alaihissalam itu arahnya ke sana, yaitu untuk pelestarian lingkungan. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam atau cara kita bagaimana kita membaca kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Sehingga kemudian kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak hanya sepintas lalu saja, tidak hanya sebagai legenda saja, tetapi juga menyejarah ya, dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, ini sebagai penguat ya, bahwasanya ilmu dengan iman itu tidak bisa dipisahkan ya. Bagaimana kemudian Nabi Adam itu menuruti yang namanya bisikan setan. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin ya. Nah, kemudian Nabi Adam bertaubat dan menyesali, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ilmu dan iman itu sangat berkaitan erat. Manfaatnya apa? Ketika kita sudah menggabungkan antara ilmu dengan iman, maka kita akan mengingat kembali fitrah kita ketika pertama kali kita diciptakan. Ketika sebelum kita dilahirkan ke atas muka bumi ini, kita sudah memiliki semacam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum ya, ketika kita mau dilahirkan ya, ketika masih berada dalam janin, itu kan terjadi dialog antara Allah dengan calon manusia. Kata Allah, alastu birabbikum. Kita akan buat kesepakatan ya. Apakah engkau yakin ya? Apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Ruh itu kemudian mengatakan qalu bala syahidna. Seluruh ruh yang ada dan yang akan lahir ke atas muka bumi itu mengatakan, ya, kami meyakini bahwa engkaulah yang telah menciptakan. Itu sudah terjadi kesepakatan ya antara Allah dengan calon manusia. Makanya ketika ada seorang yang melanggar aturan Allah, itu sebetulnya sedang melanggar perjanjian yang sudah dibuat ketika sebelum dilahirkan. Nah, ini implikasi jiwa kita ketika bisa menggabungkan antara keimanan dengan ilmu ya. Untuk diri sendiri pribadi itu akan menjadi sabar, jujur dan lain sebagainya. Untuk Allah itu tidak hitung-hitungan ya. Ketika kita sudah menyatakan bahwa kita adalah hamba Allah, maka seberapapun harta yang kita infakkan sebetulnya itu adalah dalam rangka kita sedang bertransaksi kepada Allah. Dan itu sudah banyak dipraktekkan oleh para ulama salafus saleh. Di antaranya ada Utsman bin Affan, di antaranya juga adalah Abdurrahman bin Auf. Mereka itu orang-orang dermawan yang bertransaksi dengan Allah ya. Bahkan kabarnya saat ini di Mekah sana ada satu hotel yang masih di Madinah. Ada satu hotel yang di dalamnya itu adalah sumurnya Utsman bin Affan. Artinya amal jariah Utsman bin Affan itu sampai sekarang itu masih ada dan masih ada bentuk fisiknya. Sehingga orang yang menyewa hotel itu sebetulnya sedang berinvestasi untuk melanjutkan perjuangan Utsman bin Affan alaihissalam radhiyallahu anhu. Baik, sebagai pendahuluan saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf.